Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang biomekanika kerja, biomekanika olahraga, dan biomekanika trauma. Di sini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rahayu Alfitri Yusna, MSI. Next, share screen. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yang pertama itu ada Sila Aulia Delvi dengan NIM 2110421009. Selanjutnya ada Fadilatul Aziza dengan NIM 2110421011. Selanjutnya saya sendiri sebagai moderator yaitu Sofiarni Eka Juju dengan NIM 2110421013. Lalu ada Akbal bin Syafi'i, NIM-nya 2110421015. Lalu Anissa Rahman Rusiati dengan NIM 2110421019, dan yang terakhir ada Fadila Nur Islami dengan NIM 2110421021. Next. Di sini pokok pembahasan kami tentang olahraga, dan yang terakhir ada biomekanika trauma. Maaf sebelumnya. Yang pertama yaitu biomekanika kerja. Materi pertama ini akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biomekanika kerja. Biomekanika kerja merupakan salah satu subdisiplin keilmuan biomekanika yang belajar interaksi fisik antara pekerja dengan peralatan, mesin, dan bahan untuk seperti risiko gangguan pada sistem otot rangka yang terkait dengan kerja menurut Kevin dan kawan-kawan tahun 2006. Next. Biomekanika kerja ini membahas kekuatan, kecepatan, dan ketelitian gerak sistem otot rangka dari tubuh. Membahas daya tahan jaringan-jaringan tubuh terhadap beban-beban mekanik. Next. Tujuan dari biomekanika kerja ini, yang pertama mencegah gangguan atau cedera pada sistem otot rangka atau MSDS, memperbaiki kondisi tempat kerja, meningkatkan kinerja organisasi atau efisiensi, kualitas, dan kepuasan pekerjaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nisa. Materi selanjutnya macam-macam biomekanika kerja ini akan disampaikan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam biomekanika kerja. Yang pertama ada general biomekanik. Jadi general biomekanik adalah kategori biomekanika kerja yang mempunyai pokok bahasan mengenai hukum serta konsep-konsep dasar yang mempunyai pengaruh pada tubuh ilmiah manusia baik dalam kondisi diam maupun bergerak. Ada dua kategori general biomekanik. Yang pertama ada biostatik, yaitu menganalisa pada bagian tubuh manusia yang diam atau bergerak pada garis lurus dengan posisi yang seragam. Yang kedua ada biodynamic, yaitu mengkaji mengenai bagian-bagian gambaran tubuh manusia dengan tanpa melakukan pertimbangan pada gaya yang terjadi. Next. Yang kedua ada occupational biomechanic. Jadi occupational biomechanic akan mengkaji interaksi manusia dengan peralatan kerja atau mesin yang digunakan. Hal ini mempunyai tujuan khusus, yakni untuk meminimalisir cedera yang terjadi pada pekerja akibat kelebihan muatan material atau mesin yang digunakan saat dalam proses pekerjaan.
Selanjutnya itu ada aplikasi biomekanika kerja. Yang pertama, aplikasi dalam dunia industri. Dengan pengaplikasian biomekanika kerja ini, pertama pekerja harus memulai tahapan pengukuran postur dan lain semacamnya terlebih dahulu. Selanjutnya, hal tersebut akan dibandingkan dengan berat atau alat yang digunakan untuk bekerja sehingga menimbulkan perbandingan gaya yang seimbang. Yang kedua itu ada aplikasi dalam menentukan sikap kerja. Dengan mengetahui aplikasi dari biomekanika kerja, pekerja akan mengetahui sikap kerja yang pas dan yang harus mereka lakukan. Tentunya hal ini didasarkan pada kekuatan tulang, otot, dan jaringan penghubung mereka. Yang ketiga yaitu ada aplikasi untuk evaluasi kerja operator. Biomekanika kerja dalam aplikasinya juga berguna dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja seseorang. Jika pekerja sampai mengalami cedera, maka dalam hal ini dibutuhkan evaluasi menggunakan pengaplikasian biomekanika kerja. Yang keempat, ada aplikasi perancangan sistem tempat kerja. Rancangan tempat kerja harus disesuaikan dengan hasil pengukuran biomekanika kerja pada pekerja. Tujuannya adalah para pekerja nyaman dengan tempat kerja yang digunakan dan semua beban yang ada di sana mampu ditopang dengan baik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadila. Materi selanjutnya yang mengenai biomekanika dalam bidang olahraga akan disampaikan oleh Sila. Kepada Sila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya Sheila Delvi akan melanjutkan pembahasan mengenai biomekanika dalam bidang olahraga. Jadi, apa itu biomekanika dalam olahraga? Biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik berlangsung, menurut Depdiknas tahun 2000. Objek dari biomekanika olahraga ini sendiri yaitu mempelajari atau menganalisis gerak manusia melalui aktivitas fisik dalam rangka pembentukan dan pendidikan dengan tujuan menghasilkan suatu perkembangan gerak yang diaplikasikan pada teori kepelatihan dalam profesional keolahragaan. Yang terdiri dari olahraga kesehatan, pendidikan jasmani dan kesehatan, kepelatihan olahraga kompetitif, olahraga kreasi, dan manajemen olahraga rehabilitas. Adapun ruang lingkup pada biomekanika olahraga ini, yang pertama yaitu developmental biomechanics, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang yang cacat. Misalnya itu analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. Selanjutnya, biomechanics of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan yang mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Lalu, rehabilitation mechanics, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Selanjutnya, equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga. Dan yang terakhir yaitu sport biomechanics, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang-cabang olahraga. Selanjutnya yaitu fungsi dari mempelajari biomekanika olahraga. Itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu meningkatkan performa, yang artinya meningkatkan efektivitas gerak. Gerak yang efektif itu melibatkan faktor anatomi, kapasitas fisiologi, keterampilan neuromuskular, dan kemampuan psikologis. Perlu diperhatikan, analisis biomekanika ini paling berpengaruh pada jenis olahraga yang didominasi kemampuan teknik dibandingkan dengan olahraga yang mengandalkan keunggulan struktur fisik yang bagus. Dan fungsi selanjutnya yaitu dengan mengurangi risiko cedera menurut Bartlett dan Knudson tahun 2007. Menariknya, kedua hal tersebut itu merupakan hal yang saling incompatible atau saling bertolak belakang.
Dan suatu tantangan sendiri yaitu pada biomekanika olahraga untuk mencapai penampilan maksimal, tapi resiko cederanya itu minimal. Dan bagaimana terhindar dari cedera. Berikut merupakan gambar dari teknik lompat tinggi sesuai dengan konsep analisis biomekanika. Selanjutnya yaitu poros-poros gerakan dalam pergerakan manusia. Yang pertama itu ada bidang sagital. Bidang sagital ini merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Bidang ini terkenal juga dengan poros antero-posterior. Selanjutnya bidang frontal. Bidang ini membagi tubuh menjadi dua bagian, yakni bagian depan dan belakang, dikenal juga sebagai koronal. Dan yang terakhir yaitu bidang transversal, merupakan bidang yang membagi tubuh itu menjadi dua bagian atas dan bawah, dikenal juga sebagai poros melintang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Skila. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Next. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pergerakan dasar manusia. Yang pertama, pergerakan dasar manusia ini itu ada berjalan. Berjalan ini merupakan aktivitas tubuh yang berkelanjutan, diawali dengan satu langkah, kemudian akan diikuti oleh langkah lainnya. Yang kedua, berlari. Aktivitas tubuh yang gerakannya hampir sama dengan gerakan berjalan, namun gerakan berlari ini didukung oleh gerak ayunan yang cepat sehingga gerakan berlari lebih cepat dibandingkan dengan gerakan berjalan. Yang ketiga ada gerakan melompat, itu aktivitas tubuh yang memanfaatkan dorongan otot tungkai untuk melompat secara vertikal maupun melompat jauh. Yang keempat ada gerakan pelemparan, ini adalah aktivitas tubuh yang memanfaatkan kekuatan ayunan otot lengan dan dibantu dengan gerakan tubuh lainnya, sehingga menghasilkan lemparan yang jauh. Melempar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lemparan bawah lengan atau didominasi oleh gerakan otot fleksi pada bahu. Yang kedua ada lemparan samping lengan atau didominasi oleh gerakan otot rotasi pada panggul. Dan yang ketiga ada lemparan atas lengan atau gerakan rotasi pada bahu. Next. Istilah yang berkaitan dengan biomekanika olahraga ini, yang pertama itu ada statistika. Statistika ini merupakan bidang ilmu yang mengkaji keadaan tubuh dalam keadaan statis atau diam atau istirahat. Yang kedua dinamika. Dinamika ini merupakan bidang ilmu yang 10 mengkaji tubuh dalam keadaan dinamis atau bergerak dengan akibat yang ditimbulkan dari gerakan tersebut. Dalam istilah dinamika terdapat istilah kinetika dan kinematika. Kinetika ini merupakan faktor internal yang berhubungan dengan waktu dan ruang dalam dinamika. Sedangkan kinematika merupakan faktor eksternal yang berhubungan dengan tenaga yang menciptakan dan mengubah dalam dinamika. Baik kinematika atau kinetik terdiri dari 2 jenis gerakan. Yang pertama gerakan linier dan angular. Next. Adapun faktor yang mempengaruhi dari kinerja gerakan manusia itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lainnya faktor anatomi, faktor kapasitas fisiologi, faktor keterampilan neuromuskular, dan faktor kemampuan kognitif. Selanjutnya ada aplikasi biomekanika ini di bidang olahraga. Yang pertama sebagai peralatan olahraga, biomekanika ini dapat digunakan dalam desain peralatan olahraga termasuk pakaian dan tempat
olahraga dimainkan, misalnya sepatu, pakaian renang, atau raket yang dirancang untuk mendukung performa terbaik atlet. Yang kedua, meningkatkan performa individu. Biomekanika olahraga juga dapat digunakan untuk menganalisis gerakan individu atau atlet saat berlatih. Misalnya, analisis terhadap ayunan tangan saat bermain golf, dan kemudian dibuat rekomendasi untuk mengubah dan memperbaiki cara melakukan gerakan tersebut. Next. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi cedera. Biomekanika ini dapat diterapkan untuk mempelajari penyebab, pencegahan, dan pengobatan cedera akibat olahraga. Misalnya, biomekanika ini digunakan untuk menganalisis penyebab kesleo saat lari dan bagaimana pencegahannya dengan menggunakan peralatan olahraga tertentu. Yang keempat, aplikasi biomekanika ini untuk terobosan pelatihan. Di bidang pelatihan, biomekanika dapat mempelajari teknik dan sistem pelatihan secara mengembangkan cara untuk membuatnya lebih efisien. Ini dapat mencakup penelitian dasar, seperti bagaimana posisi tangan mempengaruhi daya dorong dalam berenang. Selain itu, biomekanika juga dapat mengusulkan dan menganalisis teknik latihan baru yang bertujuan untuk menghasilkan kinerja lebih baik. Next, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akbal. Kepada Akbal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan biomekanika trauma. Next. Pertama adalah pengertian biomekanika trauma. Biomekanika trauma merupakan ilmu yang mempelajari kejadian cedera pada suatu jenis kekerasan atau kecelakaan menggunakan prinsip-prinsip mekanika yang dipakai dalam penyusunan konsep analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Tubuh manusia dibagi dari beberapa bagian yang digunakan untuk menganalisis biomekanika trauma. Dalam analisis biomekanika, tubuh manusia dipandang sebagai sistem yang terdiri dari link atau yang disebut dengan penghubung dan join yang disebut dengan sambungan. Tiap link mewakili segmen-segmen tubuh tertentu dan setiap join menggambarkan sendi yang ada. Menurut Kevin dan Anderson, tubuh manusia terdiri dari 6 link, yaitu yang pertama, link lengan bawah yang dibatasi oleh join telapak tangan dan siku. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan link lengan atas, yang mana yang dibatasi oleh siku dan bahu. Selanjutnya ada link punggung. Link punggung ini dibatasi oleh join bahu dan pinggul. Yang keempat kita sebut dengan link paha atau bagian paha yang dibatasi oleh pinggul dan juga lutut. Selanjutnya ada link betis. Link betis ini dibatasi oleh join lutut dan juga mata kaki. Sedangkan yang terakhir yaitu link kaki yang dibatasi oleh join mata kaki dan mata kaki dan telapak kaki. Next. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi trauma. Yang pertama itu adalah trauma tumpul. Penyebab trauma tumpul ini memiliki penyebab terbanyak dari trauma tumpul adalah kecelakaan lalu lintas. Yang pertama itu primary collision, terjadi pada saat mobil menabrak dan penderita masih berada pada posisi masing-masing. Tabrakan dapat terjadi dengan cara tabrakan depan atau yang disebut dengan frontal. Selanjutnya tabrakan samping atau the bone, tabrakan dari belakang
atau tabrakan terbalik, rollover. Selanjutnya ada secondary collision. Setelah terjadi tabrakan primary, penderita menabrak bagian dalam mobil atau sabuk pengaman. Perlakuan yang mungkin timbul akibat benturan akan sangat tergantung dari arah tabrakan. Selanjutnya, tertiary collision. Setelah penderita menabrak bagian dalam mobil, organ yang berada dalam rongga tubuh penderita akan melaju ke arah depan. Oleh karena itu memungkinkan akan mengalami perlakuan langsung ataupun terlepas, robek dari tempatnya dari alat pengikatnya dalam rongga tubuh tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah subsidiary collision. Kejadian berikutnya setelah 3 tabrakan tadi adalah kemungkinan penumpang mobil yang mengalami tabrakan terpental ke depan atau keluar dari kendaraan, keluar dari mobil. Selain itu, barang-barang yang berada dalam mobil turut terpental dan menambah cedera penderita diakibatkan terkena pada korban tabrakan. Next. Selanjutnya, klasifikasi trauma yang kedua yaitu trauma kompresi. Trauma kompresi terjadi bila bagian depan dari badan berhenti bergerak, sedangkan bagian dalam tetap bergerak ke depan. Organ-organ terjepit dari belakang oleh bagian belakang dinding toraks optimal dan columna vertebralis dan di depan oleh struktur yang terjepit. Pada organ yang berongga dapat terjadi trauma. Selanjutnya, mekanisme trauma kompresif. Pertama ada benturan frontal. Bila roda depan menabrak suatu objek dan berhenti mendadak, maka kendaraan akan berputar ke depan. Dengan momentum mengarah ke sumbu depan, momentum ke depan berputar ke depan, momentum ke depan akan tetap sampai pengendara dan kendaraannya dihentikan oleh tanah atau benda lain. Mohon maaf Akbal, mungkin untuk materi selanjutnya itu bisa dilanjutkan kepada Fadilah. Kepada Fadilah dipersilahkan. Yang pertama itu benturan frontal. Bila roda depan menabrak suatu objek dan berhenti mendadak, maka kendaraan akan berputar ke depan dengan momentum mengarah ke sumbu depan. Mohon maaf Fadila, itu suaranya belum kedengaran Fadila. Apakah sudah terdengar? Masih belum Fadila. Kalau ini Sofi? Udah. Silakan Fadila. Baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme trauma kompresi. Yang pertama yaitu benturan frontal. Bila roda depan menabrak suatu objek dan berhenti mendadak, maka kendaraan akan berputar ke depan dengan momentum mengarah ke sumbu depan. Momentum ke depan akan tetap sampai pengendara dan kendaraannya dihentikan oleh tanah atau benda lain. Pada saat gerakan ke depan ini, kepala, dada, atau perut pengendara mungkin membentur stang kemudi. Bila pengendara terlempar ke atas melewati stang kemudi, maka tungkainya mungkin yang akan membentur stang kemudi dan dapat terjadi fraktur femur bilateral. Yang kedua yaitu benturan lateral. Pada benturan samping mungkin akan terjadi fraktur terbuka dan atau tertutup tungkai bawah. Kalau sepeda atau motor tertabrak oleh kendaraan yang bergerak, maka akan rawan untuk 26 mengalami tipe trauma yang sama dengan pemakai mobil yang mengalami tabrakan samping.
Pada tabrakan samping, pengendara juga akan terpental karena kehilangan keseimbangan, sehingga akan menimbulkan cedera tambahan. Next. Yang ketiga itu laying the bike down. Untuk menghindari terjepit kendaraan atau objek yang akan ditabraknya, pengendara mungkin akan menjatuhkan kendaraannya untuk memperlambat laju kendaraan dan memisahkannya dari kendaraan. Yang keempat, helm atau helmet. Walaupun penggunaan helm untuk melindungi kepala agak terbatas, namun penggunaannya jangan diremehkan. Helm didesain untuk mengurangi kekuatan yang mengenai kepala dengan cara mengubah energi kinetik benturan melalui kerja deformasi dari bantalannya, dan diikuti dengan mendistribusikan kekuatan yang menimpa tersebut seluas-luasnya. Klasifikasi trauma yang selanjutnya yaitu trauma ledakan atau blast injury. Trauma ledakan ini terbagi 3 juga. Yang pertama yaitu trauma ledak primer, merupakan hasil dari efek langsung gelombang tekanan dan paling peka terhadap organ-organ yang berisi gas, cedera ledak primer atau gelombang kejut. Yang kedua, trauma ledak sekunder merupakan hasil dari objek-objek yang melayang dan kemudian membentur orang di sekitarnya. Cedera ledak sekunder, ruptur alveoli dan vena pulmonaris dapat menyebabkan emboli udara dan kemudian kematian mendadak. Yang ketiga, trauma ledak tersier. Terjadi bila orang di sekitar ledakan terlempar dan kemudian membentur suatu objek atau tanah. Trauma ledak sekunder dan tersier dapat mengakibatkan trauma, baik tembus maupun tumpul secara bersamaan. Next. Klasifikasi trauma yang berikutnya yaitu trauma tembus atau penetrating injury. Yang pertama itu senjata dengan energi rendah atau low energy. Contoh senjata dengan energi rendah adalah pisau dan alat pemecah es. Alat ini menyebabkan kerusakan hanya karena ujung tajamnya. Karena energi rendah, biasanya hanya sedikit menyebabkan cedera sekunder. Cedera pada penderita dapat diperkirakan dengan mengikuti alur senjata pada tubuh. Pada luka tusuk, wanita mempunyai kebiasaan menusuk ke bawah, sedangkan pria menusuk ke atas karena kebiasaan mengepal. Yang kedua, senjata dengan energi menengah dan tinggi atau medium dan high energy. Senjata dengan energi menengah contohnya adalah pistol. Sedangkan senjata dengan energi tinggi seperti senjata militer dan senjata untuk berburu. Semakin banyak jumlah misiu, maka akan semakin meningkat kecepatan peluru dan energi kinetiknya. Kerusakan jaringan tidak hanya daerah yang dilalui peluru, tetapi juga pada daerah di sekitar alurnya, akibat tekanan dan regangan jaringan yang dilalui peluru. Next. Jadi, dari materi biomekanika ini dapat disimpulkan bahwa biomekanika sebagai ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi, menyangkut tubuh manusia pada tubuh makhluk hidup. Biomekanika trauma mempelajari kejadian cedera pada suatu jenis kekerasan atau kecelakaan untuk membantu dalam menyelidiki akibat yang ditimbulkan trauma dan waspada terhadap perlakuan yang diakibatkan trauma. Menduga perlukaan yang ada, waspada terhadap perlukaan tertentu. Dapat menyiapkan tindakan yang akan dilakukan dan mengetahui mekanisme cedera yang terdiri dari cedera langsung, cedera perlambatan atau deselerasi, dan cedera percepatan atau akselerasi. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadilah. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sajikan. Saya selaku moderator, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.